Archel 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat Archel, saat ini Mei Junandi dan juga kru yang bertugas, kita lagi jalan-jalan lagi, kita sambangi lagi beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan hari ini Mei sudah mendatangi dan alhamdulillah ya, sudah bisa disambut dengan baik. Ada Bu Opi di sebelah kanan Mei. Betul. Ini adalah pengusaha ya, pengusaha UMKM dari Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja. Betul. Ibu mic-nya boleh didekatkan ya, biar suaranya kedengeran ya Bu ya. Ibu mohon maaf diganggu hari ini. Kita mau ngobrol tentang usaha khususnya tempe ya. Sebenarnya punyanya Bu Opi itu 3G snack gitu kan. Ada beragam snack, tapi yang hari ini banyak apa ya, bisa dibilang pemesanannya banyak tuh di tempe ya. Tempe cihuy. Tempe cihuy ya. Kenapa tempe cihuy sih Bu manggilnya? Maksudnya sebutannya kenapa cihuy? Kalau cihuy kan biasanya identik sukro gitu kan, pilus. Kalau ini kenapa cihuy tempenya? Ya, kebetulan pertama kali ketika orang ada yang mencoba tuh, ada yang membeli. Sebelumnya kan ada tuh produk kita makaroni juga. Nah gitu, kita pakai stiker yang ada tuh cihuy juga, kita coba pakai itu dan orang mudah mengingatnya teh. Iya jadi betul. itu alasannya gitu. Jadi kita mencari nama memang yang mudah diingat orang. Iya benar-benar ya betul. Ketika repeat order dia bilang, Pak mau lagi dong tempe cihuynya gitu. Oh iya betul. Ya, ada betul-betul mudah diingat dan juga ada gimmick sedikit gitu ya. Ada nyentriknya sedikit. Tapi pilihnya kenapa? Karena sebelumnya memang makaroni gitu ya. Tapi setelah makaroni kenapa pilihnya tempe? Ya, jadi sebelum makaroni juga saya ada usaha kebetulan tahu dulu. Jadi tahu tempe itu udah memang usaha yang usaha keluarga dari dulu ya, turun temurun. Nah, tapi ketika saya melihat tempe tahu itu kan mudah ini ya, mudah busuknya, kemudian resikonya terbuang. Nah, dari sana kita berpikir gimana ya kita bisa tetap melanjutkan atau misalkan ini usaha keluarga tapi dengan inovasi baru yang dia lebih bisa bertahan lama, lebih awet. Betul. Kita berpikir apa ya, kalau tahu kan belum ya kita di keripik tahu gitu. Nah, paling kita di keripik tempe itu pun tempenya kita pilih keripik tempe yang tapioka atau sagu ya, karena memang menurut kita lebih unik ya daripada keripik tempe yang sudah ada mungkin ya, kayak keripik tempe yang kalau di Bandung banyak keripik tempe Bandung, tapi kita pilihnya lebih ke keripik tempe sagu ini. Iya betul. Karena keripik tempe itu tempe goreng, keripik tempe pasti identiknya Bandung gitu ya. Tapi ternyata Sukabumi juga punya produk kualitasnya tuh luar biasa. Ini usaha tempe ini dari tahun berapa Bu? Sekarang jalan 3 tahun ketiga sekarang. Udah lama lumayan berarti ya. 2 tahun pas, cuman menuju ini udah lewat. Berarti ini setelah COVID lah ya. Adanya setelah COVID, lahir tempe cihuy gitu ya. Karena ketika COVID itu kita banyak di rumah kan. Akhirnya kita stok beberapa makanan gitu kan, snack. Nah, selain kita juga dulu kita punya usaha yang memang berbahan baku kedelai ya. Nah, setelah ini suatu hari kita punya tuh beli tempe, ada juga keripik tempe ini. Kepikiran juga, ini kayaknya ini deh ada bisa ini jadi, sama gitu ya, bisa jadi ya, bisa yang usaha yang dulu kita geluti itu kan yang basicnya memang kedelai tahu tempe ya, mungkin bisa kita ini juga nih betul. Jadi alternatif lain gitu ya, betul. Gitu. Tapi kalau si resepnya, karena kan tadi juga kita sempat ngobrol di belakang layar, kalau tempe keripik tempenya Bu Opi ini dari awal tempe dari kedelai ya. Jadi bukan beli tempe di pasar diolah jadi keripik tempe. Kenapa? Maksudnya kan orang masih mikir ribet loh kalau usaha kayak gitu gitu kan ya. Iya. Tapi pernah kita coba tuh dulu, pernah kita ya awal kita merintis itu kita beli kacang kedelai yang sudah jadi ya, yang sudah fermentasi dari pengrajin tempe juga. Nah, setelah kita coba fermentasinya itu kurang maksimal karena masih banyak kulit arinya yang yang terkandung dalam tempenya itu. Nah, setelah itu kita pun berpikir, setelah kita hitung HPP, kalau misalnya kita ngambil dari orang itu nggak masuk gitu. Makanya betul. Selain kita juga memilih kedelai yang terbaik, kemudian kita mengolahnya sendiri dengan yang lebih dengan kondisi pencucian yang lebih bersih.
alhamdulillah hasilnya gitu ya? juga dapat tempe yang maksimal bagus hasil fermentasinya. Ternyata memang kalau misalkan tangannya tuh udah cocok gitu ya sama usaha itu, dari awal pun ya tetap hasilnya harus yang terbaik gitu ya. Berarti kualitas tempenya juga, keripik tempenya udah teruji ya Bu ya. Secara higienisnya juga karena diolah sendiri gitu kan ya. Terus si kualitas kedelainya pun yang terbaik. Tapi berarti resepnya sendiri juga ya? Sendiri. Mendapatkan resep sampai renyah ini tuh kurang lebih hampir 1 tahun. Prosesnya berarti lama ya? Iya, perjalanannya gitu kan. Maksudnya sampai sesempurna ini gitu kan. Dari ukuran, kemudian dari resep tadi kan, ya 1 tahun itu baru kita menemukan yang dapat di sini gitu ya. Luar biasa. Gitu. Ternyata perjuangan dapat resepnya pun nggak gampang gitu, ya. Iya gitu, yang benar-benar teruji setelah di pasar itu. Ya ini alhamdulillah setelah setahun itu baru kita dapat gitu. Yang kuncinya tuh di sini dari gitu, segi rasa. Nah betul, dari segi rasa berarti setahun mah bukan sekali 2 kali lagi gagalnya. 12 bulan berarti udah berapa kali percobaan gitu kan ya. Terus trial error, coba lagi gitu kan. Setelah hampir setahun baru dapat resep yang memang udah paten gitu. Betul. Dan memang itu otodidak ya? Ya, otodidak sekali. Belajarnya sendiri gitu, searching gitu ya. Diolah-olah juga kan ketika kedelainya kemudian bercampur dengan rempah nih gitu kan. Terkadang jadi dari tepung juga jadi keras, kemudian kadang terlalu ini gitu kan, terlalu terlalu keras, terlalu enggak juga, terlalu dia rapuh gitu juga. Atau kalau enggak terlalu tebal. Makanya ternyata memang enggak gampang ya. Jadi ada ukuran tertentu, terus ada kadar tepungnya juga tertentu. Tapi kalau bahan-bahan utamanya selain tempe itu apa berarti? Pakai tepung ya? Ada tambahan kan, ini tempe sagu kan. Tempe sagu. Jadi ada tambahan sagu dan juga campuran tapioka. Jadi dia itu sampai dapat serenyah ini kita tuh ada kan 1:1 ya. Nah, tapi yang satunya itu tepungnya itu kita ada campur juga sagu plus tapiokanya. Kalau misalnya salah juga hasilnya nggak bagus juga. Iya betul. Gitu. Intinya nggak semudah itulah. Ya. Dan Bu Opi ini salah satu pengusaha yang udah dapet kuncinya, udah dapet resep yang pas gitu kan ya, yang memang ternyata peminatnya banyak. Dan kalau dilihat dari kemasannya tuh memang cantik loh ya. Ini tuh ukuran berapa Bu? Itu yang ukuran 175 gram. 175 gram. Nah penjualannya berarti segede gini kah? Atau ada yang kemasan kecil yang buat ke retail? Ada ke retail. Berarti pemasaran. Oh ya, nanti tolongnya editor ya, tolong dimasukkan, tampilkan untuk yang ukuran retail itu ya. Pemasarannya memang udah kemana aja? Sukabumi Raya, kemudian ke Cianjur Raya. Yang terakhir kali kita mau udah coba masuk ke Karawang, udah kita mau coba masuk udah juga. Keluar kota juga berarti ya. Udah beberapa kota. Dan kalau Sukabumi udah semua berarti? Beberapa sudah dimasukin, dan orang tuh kan dari awal mencoba dari awal ya. Nah, dari keluarganya di Sukabumi, kemudian ada yang beberapa tuh yang oleh-oleh buat oleh-oleh kan. Betul, dan alhamdulillah dari orang pertama beli cuman buat di Sukabumi, dia kan dibawa gitu buat kan ke, ya, katanya buat ke Tangerang, ada yang buat ke Garut, ada yang buat ke mana tuh Bekasi. Ya ampun, jauh-jauh ya. Yang ada tuh terakhir kemarin tuh yang alhamdulillah udah orang yang mau haji tuh pengen buat tempe ini. Luar biasa. Alhamdulillah berarti ya. Ternyata udah bisa dibawa sampai ke jauh sana. Ke Mekah. Betul. Kan ada Umi siapa ya, saya lupa namanya. Anaknya kebetulan teman saya, Bunda katanya mau tempenya tetap pengen yang ini gitu, yang mau dibuat betul. Ya, karena gitu. Mungkin kangen ya, betul gitu. Karena memang member kali sering beli gitu kan ya, jadi di sana lumayan lama butuh tempe nih buat dikenalin juga ke orang-orang sana. Ya, nah teteh kalau lihat di depan itu kan kita itu minyaknya itu udah pakai Sanko ya, karena memang beberapa kali saya coba ya, saya coba tuh pakai beberapa minyak juga dan nggak terpakai. Yang terpakai itu berarti dari minyak pun ngaruh. Ketika digoreng kalau pakai Sanko itu dia langsung kering aja gitu. Enggak nggak berminyak gitu ya? Ya, enggak yang basah gitu. terkandung di dalam tempe itu biasa kan kalau minyak curah itu dia ngantung. Iya, betul. Nah, kalau Sanko itu
memang lumayan ya harganya juga, tapi dibanding dengan kualitas apa namanya yang kita ini ya sebanding ya, gitu. Betul. Jadi ada kualitas, ada harga, dan juga dari segi keamanan. Orang kalau makan ini kayaknya makan sekali sendiri juga kayaknya sekali nggak kenyang-kenyang ya. Orang bilang katanya gitu. nggak bisa berhenti katanya gitu. Betul, karena dari tekstur, dari segi rasa semua cocok banget di lidah gitu ya. Kalau dari segi rasa ada berapa varian? Karena kan ini ada original tuh ya, sahabat RCL ya. Yang ini ada yang merah gitu. Ini yang pedas untuk saat pedas ini tersedia 2 rasa. Tapi nanti mungkin ke depan kita akan berinovasi kembali untuk mengolah rasa itu. Oh iya, betul. Siapa tahu kan ada rasa yang tidak ada gitu kan ya. Jadi ada nantinya gitu kan ya. Tapi kalau selama ini berarti sekarang nih posisi sekarang kalau mau nyari produknya di pasaran berarti ada ya Bu? Ada di beberapa gerai juga ada. Kemudian kalau misalnya mau kalau di sosmed kan saya terteranya tokonya masih di sini ya. Boleh dihubungi di nomor yang tertera aja nanti di kemasan. Iya, betul di kemasan ada. Dan juga kalau misalkan mau jadi reseller juga bisa. Bisa banget. Bisa banget. Tinggal datengin alamat di bawah ini. Nanti lah tolong disebutkan. Kalau nomor HP-nya boleh disebutin nggak Bu? Buat pemesanan 857 9382 2141. Oke, jadi tertolong ditambahkan di bawah sini ya. Kalau misalkan dari segi harga, itu dari berapa sampai berapa? Karena kan pasti tergantung ukuran ya Bu ya. Betul. Berapa sampai berapa? Untuk harga kita masih bersaing ya. Alhamdulillah masih bisa dengan kemasan ini tuh yang 175 gram. Ini masih bisa didapatkan dengan harga Rp15.000. Murah dong. Di pasaran teteh bisa cek ya. Saya ada tuh lihat yang 140 gram itu dia harganya udah di toko-toko itu udah 22.000. Nah, di saya ini masih bisa Rp15.000. Luar biasa. Kalau mau beli ke tempat langsung di mana alamatnya boleh Bu? Oh boleh. Kebetulan saya ini ada alamatnya di Perum Kanahaya, Blok H nomor 17, Kampung Cisero, Pasir Halang, Sukaraja. Nanti kalau misalkan bingung-bingung nomor teleponnya aja tadi dihubungi. Teleponnya ada di sini. Ya betul. Bu, kalau misalkan tempenya ini kan memang udah berarti kurang lebih 2-3 tahun ya. Menuju 3 tahun. Sejauh ini udah ada perbantuan dari pemerintah kah, dari dinas atau dari pemerintah desa terkait kemasan gitu? Ya, sejauh ini belum. Cuman terakhir kemarin tuh ini baru ya, belum selesai. Belum tercetak juga tuh dari Telkom itu ada bentuknya dia hibah tapi kita bayarnya setengahnya. Oh gitu, diskon lah ya, diskon 5%. Misalkan kemasannya itu kalau kita beli normal itu 3.000, nah dari Telkom kalau ke 100.000 piece berarti 3 juta. Nah kita bayar 1,5 jutanya. Gitu. Luar biasa, berarti sangat membantu ya ada dari Telkom itu, ya. Cuman belum selesai saat ini, masih dalam proses desain, belum tercetak. Tapi mungkin rekan-rekan yang dari Sukabumi sudah ada yang selesai. Kalau saya kebetulan belum selesai. Iya betul, mudah-mudahan sih bisa dipercepat ya. Jadi kemasannya pun, bungkusannya pun bisa lebih bergengsi lah kita kan ya. Kita kan jadi ajak nongkrong tuh nggak selalu ini. Nah betul, ada nilai jualnya juga nanti gitu ya. Terakhir Bu, sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, ada pesan nggak sih atau sharing ilmu deh buat teman-teman yang baru merangkak usaha di Kabupaten Sukabumi khususnya gitu ya? Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Oke, buat para perintis usaha ya, pengusaha, pesan dari saya yang pertama ya, karena saya pelaku usaha juga, kuncinya itu ya tekuni, ulet gitu. Kemudian ketika ada kegagalan jangan menyerah, terus lanjutkan perjuangan. Insya Allah nggak ada usaha yang sia-sia, dan saya yakin proses itu selalu berbanding lurus dengan hasilnya gitu, dan Allah Maha melihat perjuangan kita gitu. Untuk para pelaku usaha apapun itu usahanya, lanjutkan perjuangan. Kemudian ya ketika ada kesulitan ataupun rintangan jangan menyerah, terus lanjutkan. Insya Allah pada akhirnya nanti kita akan menemukan jam-jamnya istilahnya kalau dalam ini ya gitu. Insya Allah pasti kita menemukan ya dengan sesuai dengan hasil proses yang kita jalankan seperti itu. Luar biasa, betul. Quote-nya tuh jangan menyerah, karena hasil itu pasti sebanding dengan perjuangan. Nah, itu kata-kata hari ini ya, sahabat RCL. Kalau gitu terima kasih Bu Pia yang sudah mau ngobrol sama kita hari ini. Beliau ini adalah pengusaha pemilik keripik Cihuy dari Desa Pasir Halang. Sahabat RCL, itu dia obrolan kita hari ini. RCL 95,7, kami ada bersama Anda.